Halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya teman-teman dimanapun Anda berada, karena ini mungkin kalian lagi di enggak, kita take-nya malam, tapi mungkin teman-teman yang lagi nonton enggak lagi malam-malaman nonton YouTube. Jadi ya saya sapa aja semua ya waktu. So kembali lagi kita di Story Worth Telling Bull Eyes. Jadi kali ini kita ngobrol bareng sama idola baru saya nih. Ya, karena belum lama kenal, jadi lihat sosoknya keren banget ini. Nah, beliau ini namanya Pramudono Kumoro, tapi lebih akrabnya dipanggil Mas Pram aja. Jadi kita nanti ngobrolnya, saya manggilnya Mas Pram. Beliau ini senior di dunia produk. Nah, produk itu produk apa? Produk digital, produk manufacture, atau produk apa? Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjutnya. Nah, daripada saya kurang detail, kenalin Mas Pram. Coba Mas Pram, boleh kenalan Mas Pram. Oke, sip. Salam kenal juga Mas Denny ya. Oke, kalau perkenalan apa aja nih? Ya, namaku Pramudono Adi Kumoro, nama panjangku. Jawa banget. Terus umur sekarang ya 30-an lah ya. Terus asli Jogja, cuma sekarang udah tinggal di Bali untuk beberapa tahun. Dan udah for good di sini. Dan ya, pekerjaanku memang sekarang sedang mengampu jadi salah satu product head di philanthropic project startup yang ada di seperti itu. Wah, keren banget. Namanya aja ujung-ujungnya gitu aja. Oke, masalah produk tadi deh Mas. Produk apa nih Mas? Maksudnya, kita keep dulu aja deh. Gue mau tanyain ini Mas. Kabar kayaknya alhamdulillah baik-baik aja ya. Hobinya apa Mas Pram? Waduh, Biasanya tuh orang produk tuh hobinya unik-unik tuh Mas. Ya. Iya. Temen, ya kan? Ya nggak sih? Iya, lumayan aneh. Oke, kalau hobi apa ya? Ya aku dengerin musik, ngumpulin piringan hitam, tua-tua, mainan surf tuh di belakang ada 2 papanku yang lagi nganggur karena kebanyakan kerjaan, jadi malah jadi pajangan doang. Sama mainan motor tua Mas ini gitu. Wow, ini motor tua ya itu ya. Maksudnya common ground-nya orang produk tuh saya lihat tuh kayak dia crafting sesuatu. Ada yang temen saya itu origami itu kayak ini motor tua ini juga custom kan pasti kan ya? Ada yang customan gitu lah ya. Iya, gitu-gitu sih Mas. Kayak building the product itu wah udah jadi makanan sehari-hari gitu kan. Jadi hobi juga kan. Benar. Oke, Mas, kalau ini Mas, activity-nya Mas, selain tadi yang disebutin mungkin kayaknya banyak banget deh. Saya yakin sih banyak banget nih Mas Pram nih, mentoring sana, mentoring sini, mungkin jadi coach di sana sini gitu. Oke, kalau sekarang gimana Mas? Kalau pekerjaanku memang kan tadi aku ada di salah satu startup yang base-nya di Bali, tapi ini bukan company Indonesia ya, makanya namanya mungkin nanti aku spill sedikit karena kita sebenarnya belum ada izinnya di Indonesia, makanya kita mau ngusulin research license-nya gitu kan ya. Tapi selepas dari itu aku juga bikin 2 company lainnya sama temenku gitu ya, startup di bidang konstruksi sama di financial service, cuma itu juga masih di fase awal banget gitu ya. Plus ada mentoring juga, aku ikut di beberapa edutech sama ya lepasan ada beberapa company atau startup atau mungkin kayak perkumpulan mahasiswa gitu ya yang kadang-kadang juga invite aku gitu Mas Den, coaching, ngajar, jadi juri dan lain sebagainya. Nah ini ini cerita background dulu nih Mas. Dulu pertama itu kuliahnya apa sih Mas Pram? Sampai produk. Iya dulu itu S1-nya ekonomi Mas. Aku manajemen di UGM. Terus S2-nya juga di UGM, tapi UGM yang di cabang Jakarta ya, yang di Pasar Rumput itu sih. Gitu. Ekonomi ke produk ya. Iya, agak melenceng sih. Nah, makanya tadi saya tanyain Mas, ini produknya so far yang di-handle itu kalau produk digital kayaknya pasti ada lah ya dan banyak gitu ya.
Iya. Yang paling apa ya, yang paling bisa dibilang kalau menurut Mas Pram ini paling unik lah kalau kata orang produk kan kayaknya kita berkutat ke startup teknologi lah gitu. Kita omongan orang-orang tuh ya software gitu lah ya. Nah, produk-produk seperti apa sih Mas Pram nih yang software yang pernah di handle gitu lah, yang di manage gitu? Ya, kalau product management kan memang secara sejarahnya memang berangkatnya dari software development ya, dari tahun 90-an. Betul. Cuma setiap kali aku belajar, memang aku pingin kalau mindset orang di saat belajar product management itu harusnya agnostik gitu kan. Agnostik di sini itu maksudnya bisa diimplementasikan ke semua jenis industri. Jadi nggak perlu aplikasi digital dan lain sebagainya. Karena aku pribadi juga menerapkan itu. Jadi di Jogja, di kotaku itu aku bikin ada 2 usaha gitu ya. Satunya homestay, sama satu lagi itu ada warung makanan gitu. Dan itu aku coba mengaplikasikan ilmu yang aku dapat dari product management ini sih, dan ternyata ya berhasil juga sih. Memang kalau di karirku ya sebagian besar produknya produk digital Mas, mobile application, web, SaaS dan sebagainya gitu kan. Di side jobku yang lainnya juga ya apapun itu bisa diaplikasikan dengan produk manajemen. Bahkan kayak kelas pun itu juga itu produk gitu loh, nggak perlu harus betul. Yep. Ini menarik sih. Maksudnya karena banyak pertanyaan juga ke saya juga. Maksudnya saya bukan orang IT nih Mas, gimana cara ke produk gitu, atau gimana cara saya belajar product management tuh dari mana gitu. Karena ya itu sih, karena banyak yang orang-orang produk tuh produk digital kan Mas. Jadi anggapannya ya anak-anak produk nih IT semua nih base-nya gitu. Nah, ini dari Mas Pram udah ngasih pandangan lain, atau kita berangkat dari ekonomi itu juga bisa gitu kan Mas. Bisa, nah, kalau ini Mas, saya selalu nanyain ini sih kalau ngobrol sama orang produk. Impact-nya di kehidupan Mas Pram tuh kayak apa sih? Kayak metodologi atau life cycle gitu-gitu. Sangat berpengaruh apa biasa aja sih? Oke. Karena pasti beda-beda tuh. Iya. Oke. Jadi sebenarnya role ini tuh sangat merubah diri saya gitu Mas. Maksudnya role product manager atau product owner itu kan sah ya. Jadi kita nggak mau belajar tentang hard skill, tentang bisnis, teknik dan lain sebagainya. Tapi kan soft skillsnya juga perlu gitu kan ya. Jadi kayak communication skill, terus leadership. Nah itu tuh benar-benar terlatih sekali dulu, atau mungkin saya waktu bekerja di BUMN di awal karir saya sekali waktu di bank gitu ya. Mungkin saya buat presentasi atau mungkin berbicara di depan umum, bahkan kayak gini ya, live version atau mungkin bikin recorded, mungkin saya ngomongnya gelagapan banget ya, kembali 6 tahun lalu. Cuma sekarang malah jadi demen ngomong. Cuman gitu Mas. Ya, itu sih maksudnya kita dalam cara berpikir, melihat masalah, berkomunikasi, negosiasi, ngelit orang, itu benar-benar terpenting sih Mas. Dan betul. Bantu di kehidupan sehari-hari juga gitu. Se-impactful itunya gitu maksudnya role knowledge ini gitu Mas. Benar. Iya. Kalau saya ini sih Mas, biasanya sesimpel ini ya. Kita butuh furnitur nih di rumah tuh. Udah biasa kan ada stakeholders atau business unit tuh request kan biasanya kan, wah gue butuh fitur ini. Kita tanyain dulu kan why-nya. Kenapa nih kita build ini? Nah, itu tuh kayak pas saya di rumah butuh furnitur tuh kayak menanyakan ini juga. Kenapa sih saya butuh ini gitu? Apa budgetnya segini, terus space-nya segini, on budget apa enggak gitu? Nanti berapa tahun kemudian ini kalau nggak kepake buat rak buku, ini buat apa lagi gitu? Scalability fungsi dari rak ini nanti mau kemana gitu? Benar. Jadi secara nggak sadar kayak, oh iya juga ya, ini kayak apa yang saya pelajari ternyata impact-nya ke kehidupan sehari-hari itu sangat nggak cuma di kerjaan gitu loh. Iya, benar banget Mas Denny. Nah, tadi sempat disinggung nih Mas Pram kalau awal-awal karir. Terus awal-awal karir nggak langsung di produk dong?
atau di produk Mas Pram nih? Enggak, dulu saya ODP salah satu BUMN, sempat ke kredit, habis itu saya masuk ke bank to bank bisnis Mas untuk apa ya namanya, nasabah atau korespondensi itu adalah bank-bank Jepang. Jadi mungkin karena dulu saya pernah pertukaran pelajar di Jepang waktu S1, makanya mungkin di-assign di situ kan. Dan ya karir saya juga terakhirnya di tim yang namanya FI. Jadi kita ngurusinnya memang bank to bank bisnis gitu ya, kayak bank garansi, credit line, money market, forex gitu-gitu. Tapi untuk bank Jepang aja, mega bank sama regional Jepang. Oh, I see. That's why dari background itu di-assign ke Jepang itu nggak kebetulan sih sebenarnya sih itu. Iya, karena ada tuntutannya gitu kan. Tapi memang dulu saya nggak pernah pegang produk ya. Saya berkarir di BUMN tuh 5 tahun. Cuma ya bedanya ya kalau kita ya bukannya menjelekkan sebuah institusi, tapi memang mungkin cara dulu berpikir dan apa ya namanya membuat produk tuh bener-bener nggak ada tuh kayak customer oriented atau apa. Yang penting kayak ya dari atasan maunya bikin produk ini buat aja gitu kan ya. Kita nggak ada research, kita nggak ada decision making yang sangat-sangat rigid karena kan uangnya banyak ya. Kalau sekarang kita kerja di sarapan harus lihat-lihat, aduh manpowernya kurang, dia juga mungkin harus lebih bijak lagi gitu kan ya. Nah itu sih yang sangat-sangat berbeda setelah saya keluar dari BUMN dan masuk ke startup gitu kan ya. Itu sih Mas Din. Nah berarti titiknya Mas Pram, oke, kayaknya I really passionate with the product management itu sewaktu apa tuh Mas? Itu paksaan karena keadaan atau emang ada dalam diri Mas Pram? Jadi dulu tuh lucu Mas, maksudnya saya tuh mungkin karena ya 6 tahun yang lalu umur juga masih ya emosionalnya masih labil ya. Terus saya 5 tahun berkarir di BUMN, saya melihat kalau saya nggak bisa kompromi sama berpolitik, terus ya, that kind of culture ya. Saya nggak bisa, makanya saya memutuskan untuk keluar sebenarnya dari perusahaan saya. Terus awalnya saya masuk ke product management tuh bukan karena saya tahu. Dulu saya nggak tahu product management, nggak ada tuh di pikiran saya. Nggak pernah tahu bahkan. Terus saya keluar dan dengan bekal tabungan saya bikin homestay gitu kan ya di Jogja. Terus saya waktu itu kan memang lagi gencar-gencarnya ada Airbnb, ada beberapa aplikasi hospitality gitu kan ya, traveling gitu-gitu. Dan saya melihat di Jogja juga waktu itu banyak banget booming hotel-hotel yang datangnya tuh dari investor asing, maksudnya investor dari Jakarta, luar. Cuma okupansi rate-nya pun juga nggak tinggi-tinggi amat, 6 tahun, 5 tahun. Terus saya berpikir, saya tuh punya beberapa teman juga yang punya homestay, jadi modelnya kita tuh dalam satu paguyuban itu, ya kita misalnya kayak rumah eyang kami atau rumah bude atau saudara siapapun itu kita beli, terus kita jadikan homestay, terus kita pingin jualan ke orang kalau homestay kita tuh beda daripada kamu tinggal di hotel, kamu cuma nyewa kamar, that's all. Tapi kalau di homestay kami, kamu bisa berinteraksi dengan orang lokal, nyobain makanan lokal dan lain sebagainya, dan kami pingin jualan experience. Nah, cuma saya berpikir kalau dulu saya nggak pakai teknologi, saya jualannya gimana ya kali? Iya. Enggak juga kita nawarin satu-satu ke mereka juga. Kalau door-to-door pakai flyer di lampu merah kan nggak juga. Terus akhirnya saya berpikir, aduh ini harus punya aplikasi. Cuma saya nggak ngerti aplikasi itu apa. Dan saya cari beberapa teman-teman saya yang waktu itu bekerja di teknologi, orang-orang IT gitu kan ya. Dan akhirnya mereka merujuk sama salah satu startup yang dulu benar-benar ngangkat saya ya waktu itu. Dan CEO-nya, foundernya, itu namanya Binar Academy gitu Mas. Jadi si Binar ini yang akhirnya saya sempat tahu, dan dulu memang ada software house ya kan, mereka ada software house, mereka punya sekolah gratisnya. Cuma saya punya tekad nih, ini saya kalau kenal ke perusahaan waktu itu skopnya mereka masih kecil ya masih kayak bootstrapping banget itu. Terus saya mikirnya saya punya tekad, saya harus kenal sama foundernya, saya nggak mau kenal sama pegawainya doang nih, gimana caranya gitu kan. Ya karena saya message Instagramnya, saya nge-apply, saya email, semuanya saya spamming lah. Dan akhirnya saya ke notice gitu Mas. Dan waktu saya ke notice, saya dipanggil, saya berkesempatan untuk ngobrol sama Alamanda Santika waktu itu. Dan akhirnya mungkin dia melihat profil saya kayak, ini ngapain ada orang bank 5 tahun, terus bingung gitu mau kerja di sini tuh ngapain nih orang gitu kan ya. Nah, dia di-assign, diajak bergabung dengan mereka, tapi bukan
tapi saya bukan menjadi pegawainya Binar, tapi saya masuk ke ekosistemnya, dan akhirnya saya di-challenge sama dia kayak, udah daripada belajar, kamu langsung nyemplung ke salah satu kliennya dia, yaitu Rumah Sakit Hermina. Nah, itu adalah saya jadi product owner di industri yang berbeda dengan role yang berbeda. Jadi saya nggak tahu sama sekali Mas, kayak antah berantah saya nggak ngerti banget. Jadi akhirnya saya balik lagi ke Jakarta, terus gitu. Setelah 1 tahun saya jadi product owner, kok seru ya, karena waktu itu saya benar-benar jadi satu orang product, the only one di dalam rumah sakit, dan saya kayak riset, saya ke user sendiri, saya ke pasien dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya, in desain UI UX-nya, saya belajar banyak, dan akhirnya saya malah jadi senang sama role itu dan kebablasan sampai sekarang gitu Mas Denny. That's the point ya. Berarti emang bisa dibilang karena keadaan benar, tapi juga nggak kepaksa juga sih. Iya sih, dulu saya bingung kayak ini role apa ya, tapi ternyata seru itu, maksudnya apalagi kalau misalnya, dan dulu tuh lucunya karena saya berkesan sebagai konsultan di dalam company rumah sakit itu, jadi orang tuh benar-benar percaya sama saya gitu. Setiap kali saya ngomong apa, mereka melakukannya, dan saya pikir, wih, gue tuh baru kali jadi baru hari kemarin, terus kayak apa-apa tuh lewat saya diajak meeting yang besar-besar sama stakeholdernya mereka, sama ini saya dilibatkan dalam beberapa pengambilan keputusan sangat-sangat strategis. Saya kayak wow, I'm so impactful finally gitu kan ya. Dan akhirnya ya saya cinta sama role ini karena segitu impactfulnya ya role pro manager, dan bukan karena dulu saya tahu, saya nggak ngerti PM apaan, ini apaan, saya nothing, no. Gila. The power of trust, dan saya pikir dari apa ceritanya Mas Pram ini nggak mensia-siakan trust yang diberikan semua orang sih, dari klien kasih trust, dari tadi Mbak Ala kasih trust gitu, dan akhirnya learning dari situ ya. Keren. Saya nge-push diri saya waktu itu benar-benar luar biasa, karena ya di BUMN role saya sudah manajer Mas. Apalagi kalau orang BUMN, apalagi waktu saya sempat ya, salahnya saya dulu saya sempat sombong ya, terus udah tinggi kayak wah, gue udah pernah di BNI Jepang juga, BUMN tinggi, Jalan Sudirman jadi nomor 1 ya kan. Wah, tinggi gitu kan. Tapi saat saya masuk ke role product itu saya benar-benar jadi nol lagi Mas. Saya kayak merasa fresh grade, saya nggak ngerti apa-apa. Saya nggak buka komputer aja seminggu pertama saya buka laptop saya bingung kayak gue harus ngapain. Tapi kerennya waktu itu kayak Ala dan beberapa teman-teman senior di Binar waktu itu benar-benar ngedrill saya bahkan sampai kayak punya sesi one-on-one sama mereka, nanyain, mereka jelasin kayak user story apaan, Scrum, apps tuh apa background-nya. Wah, mau nangis sih, cuma ya gimana lagi, harus do it gitu kan ya. Ya, itu hal baru dan harus dipelajari juga sih sebenarnya pada waktu itu kan ya. Iya, benar. Oke, kita agak, karena waktunya juga nggak panjang nih, kalau bahasa Jawanya eman-eman, kalau saya cuman tanyain cuman background doang dong. Ini sesuai Mas Pram ini udah sangar lah gitu. So, saya mau nanyain masalah ini Mas, product life cycle nih. Ya. Kan Mas Pram juga boleh dibilang bukan kadang lah, sering lah gitu ya. Maksudnya handover dari udah produk udah jadi tuh. Harusnya kan idealnya kalau Mas Pram build the product kan dari 0 sampai current version itu life cycle-nya udah dipikirin lah ya, sampai ini sampai kapan, 10-20 tahun udah tahu life cycle-nya sampai apa gitu. Nah, saya sih yakin nggak jarang juga gitu tiba-tiba Mas Pram, oke, tolong dong Pram, ini di manage nih ada produk, dan use case-nya adalah ketika misalkan Mas Pram tahu nih, nah udah nggak bener nih in the current version, udah nggak bener nih life cycle-nya. Nah itu mesti ngapain tuh Mas kita apakah hancurin, shutdown, terus kita bikin baru, atau ngapain tuh? Saya penasaran juga sih. Karena kan saya ini setiap
Nggak tahu ini karena kebetulan atau karena emang sebuah ambisi saya, jadi setiap setahun sekali itu pasti pindah company, Mas. Kali ini pindah company, jadi LinkedIn saya warna-warni dan industrinya juga warna-warni gitu kan. Kadang-kadang kalau ada HR yang approach saya atau talent acquisition, mereka bingung. Ini gimana cara tahu experience lo gitu kan, karena warna-warni. Dan memang kalau saya setiap kali masuk ke sebuah perusahaan yang baru, saya juga pasti nggak akan langsung semudah itu dan tidak akan sepede itu untuk langsung ngejudge kayak, iya produk ini jelek, lo harus itu. Ya, nyacat itu kalau bahasa Jawanya nyacat tuh gampang Mas gitu kan, nyacat tuh gampang. Malah jelek betul. Nah, kalau yang saya lakukan adalah biasanya setiap kali saya masuk ke sebuah perusahaan yang baru atau ke produk yang menghandle produk yang baru tuh saya membuat analisa dulu. Jadi waktu interview itu saya udah bikin kayak short deck kayak plus minus company-mu, plus minus produkmu tuh apa aja. Nah, nanti di saat saya masuk dan udah ngobrol sama direct supervisor saya biasanya kayak membawa proposal rencana saya. Kayak setahun ke depan saya akan ngapain kerja di sini. Terus dia nanya, kalau cuma setahun, ya I'm just being honest. Kalau setahun saya udah menyelesaikan misi saya, ya mungkin ada tempat lain yang bisa menjadi tempat belajar saya yang lain ya gitu kan ya. Dan saya biasanya harus tahu dulu. Saat saya propose itu pun juga saya melakukan research kayak produknya itu sudah sampai mana, dan di saat saya masuk ke perusahaan saya harus tahu historicalnya gimana Mas Denny, kenapa produk ini dibikin seperti ini, kenapa ini cacat. I see. Nah, nanti biasanya akan saya combine di saat saya nge-set roadmap-nya itu, apa yang saya bawa dari luar sama apa yang di current existing itu saya combine lagi. Jadi prioritasnya saya coba mix lagi gitu Mas. Dan sebuah produk itu kan, dan semua perusahaan pasti punya alasan ya kenapa produk ini dibuat dengan cara seperti ini. Kayak saya ambil contohnya, saya kerja di Genius, ya Genius tuh kenapa pakai, kalau bahasa teknisnya pakai React gitu kan ya, kenapa mereka nggak React? Saya tanya ceritanya, dari begini, ya make sense sih kalau saya punya company seperti ini, ya dan momen saya pasti pakai cara itu. Terus ke depannya baru nanti saya akan coba prioritaskan lagi gimana caranya untuk sampai ke fase idealnya. Sama harus dilihat dulu nih, dibuka, PR-nya kayak technical debt dan lain sebagainya, apa yang harus di fixing tuh apa aja, baru nanti diprioritaskan lagi sambil aku ngobrol dan nge-challenge head of produkku atau mungkin sama level yang lainnya. Ya gimana caranya biar kita sampai ke titik idealnya. Cuma ya harus tuh tadi ya, Mas, harus kalau jadi PM kan harus tahu kayak why-nya sama apakah ini bisa dan juga kan waktu, tenaga, orang ini developernya misalnya kayak skillnya sampai mana, junior, mid atau udah senior, terus budgetnya gimana. Nah itu mungkin diracik lagi baru nanti ngebenerin. Cuma ya itu kan takes time ya. Kalau kita cari yang sempurna emang nggak akan pernah nemu sih Mas. Mau company sekeren apapun juga ya ada aja gitu kan ya gitu. Iya benar-benar. Nah itu benar-benar betul banget sih Mas. Ya poinnya adalah ya itu bahasa Jawa ya. Kalau teman-teman agak bingung nyacat itu apa, nyacat itu ya kayak kita jelek-jelekin sembarangan lah gitu ya. Apapun produknya ya kita pasti ada lah bahan untuk ngejelek-jelekin ya. Tapi poinnya adalah bahwa mungkin kita pikir life cycle yang kita define untuk sekarang ini mungkin salah ya, tapi kan itu hal yang mungkin bisa dibilang udah kecapai gitu ya, matriksnya udah kecapai sama orang yang versi-versi dulu gitu kan, karena emang tidak diperbarui dan memang butuh ya, itu tugas Mas Pram itu. Itu tugas kita, maksudnya kalau produknya udah sempurna ya kenapa kita di-hire gitu kan ya Mas Den? Betul. Iya. Produk sempurna. Nah, produk sempurna ini saya selalu ini, kalau kesempurnaan produk tuh saya selalu mengkaitkan dengan product led growth nih Mas. Yang ini kayak impian semua tech company kayaknya ya, product led growth ini. Nah, sebenarnya ada nggak sih Mas perbedaan kayak kita managing biar ini produk bisa led growth dari sisi sizing produknya. Produk kecil atau produk besar itu sebenarnya apakah perlakuannya sama atau
kita mesti lihat faktor apa aja tuh Mas? Oke, kalau produk kecil dan besar sebenarnya tuh treatmentnya hampir sama ya. Cuma nanti kayak gimana maintenance-nya aja. Kalau misalnya produk kecil biasanya malah apa ya, di saat versi awalnya itu, di saat kita nge-crafting dan untuk menemukan solusinya biasanya akan lebih rumit ya untuk menemukan yang pas. Cuma kalau udah gede nanti manajemennya akan beda lagi, gimana caranya biar si produk itu tetap sustain dan reliable gitu kan ya. Nah memang sih Betul. setiap company itu memang maunya semua produknya, kalau menurut definisi Wikipedia dan beberapa literatur kan PLG itu kan ya produk dimana sampai di fase gimana mereka bisa menjual dirinya sendiri gitu kan ya. Iya, betul. Cuma kan itu butuh apa ya, butuh stage, dan beberapa buku atau materi atau artikel yang saya baca sepertinya tidak semua produk di industri itu bisa sampai di fase PLG Mas gitu. Saya lupa pembagian industrinya seperti apa. Cuma itu nggak bisa diaplikasikan ke semuanya gitu. Ada beberapa yang masih ya pakai cara yang konvensional gitu, kayak mungkin di tech bisa ya. Cuma kalau untuk yang beberapa yang masih konvensional kayaknya masih butuh beberapa stage lagi, atau mungkin kayak butuh dipoles lagi gimana caranya untuk sampai PLG, karena PLG ini stage-nya lumayan tinggi juga, plus dari karakter personanya pun, user personanya pun, target marketnya pun juga beda gitu Mas. Jadi itu kayak chicken and egg gitu loh, nggak bisa semuanya sampai ke level itu gitu sih. Cuma kalau enaknya megang produk kecil ya, fokusnya kan kecil ya, kayak kemarin saya waktu bekerja di Ido Health ya, salah satu inkubasi startup punyanya Siloam gitu kan ya. Ya produk saya yang saya handle cuma 2 doang. Streamnya cuma ada 2, jadi telekonsultasi sama home care. That's all gitu. Ya caranya adalah malah PR-nya kita malah di level paling ujung banget. Gimana caranya kita bisa product market fit, karena kita belum sampai di level itu. Karena orang masih mikir, health app ya, health tech app ya, mirip kayak yang warna pink ya, yang warna biru ya, Halo Dokter sama Halo Dokter. Itu sampai berapa kali kita harus bilang sama user, sama pasien kalau, kita beda, bisnis modelnya beda, idenya beda. Nah itu aja kita masih susah. Cuma produknya scope-nya udah gede, mungkin mereka sudah melewati ya fase produk market fit awal tadi. Cuma gimana caranya biar mereka tetap bisa running well, perform well, di saat yang biasanya mungkin kalau pas stage-nya kecil, usernya cuma 500,000, ya sistemnya mungkin ini kalau mengambil contoh digital ya, apakah mereka udah masih oke apa enggak. Nanti tiba-tiba kalau misalnya jebol sampai usernya sampai 1 juta, apakah mereka reliable apa enggak. Misalnya kita ambil contoh bank, aplikasi bank yang setiap tanggal 25 di saat orang mengakses aplikasinya untuk narik gaji, ngehang sampai masuk Twitter, warnanya biru. Nah itu kan akhirnya scope-nya beda lagi ya. Apalagi untuk beberapa industri yang related sama kehidupan dan nyawa orang, kayak keuangan sama kesehatan, itu memang butuh Mas, treatment dan perhatian khusus itu. Plus regulatornya pun kan juga lebih bertaring ya daripada industri-industri lainnya. Gila. Banyak juga sih ya. Banyak juga yang mesti dipikirin nih. Iya, benar. Gitu Mas. Tapi kalau saya pribadi lebih seru megang produk kecil. Lebih seru pegang produk kecil malah ya? Iya. Di eksperimental early-nya itu lebih menantang gitu ya Mas Pram? Iya, karena kita masih ngeblur ya, apalagi misalnya timnya kecil. Jadi kan role kita itu lebih powerful dan lebih impactful ya. Misalnya megang produknya kecil, terus ngapain dikit berubah total. Tapi kalau misalnya imagine Mas Denny kerja di salah satu e-commerce warna hijau atau orange, bajunya itu kan. Terus misalnya kalau kita masih di level yang kayak senior, lead, belum yang head of produknya ya,
Itu ya saya beberapa punya kesempatan diskusi sama teman-teman saya bekerja di sana. Ya kalau masih yang di level PM akan megang produknya yang feature-nya kecil banget bahkan nggak kelihatan gitu mas. Jadi kamu batuk dikit, kamu melakukan kesalahan sedikit, mungkin impact-nya nggak besar. Betul, So betul. it's also reflect kalau your position is also easy to replace gitu kan ya. Karena Masuk akal sih, masuk akal. produknya produknya bukan kegedean, maksudnya udah besar, terus butuh orang-orang yang sangat-sangat spesifik megang satu feature kecil-kecil. Jadi kalau ini ya cacat satu, ya tidak segitu goyang yang bikin perusahaan itu. Ya udah, bikin kalau bisa dibilang kita update A gitu jadi A1, kayaknya bagusan kemarin deh, ya udah di revert aja gitu. Tapi beda kalau kita udah di early stage, yang ini sangat-sangat menentukan user churn atau enggak gitu kan. Kita bikin change jadi sign up jadi login untuk udah churn 10 aja kita udah pusing tuh. Benar, itu pressure-nya lebih gede gitu. Jadi kayak waktu di Aido saya melakukan satu action yang cukup besar karena dulu user kalau masuk ke Aido Health ini harus login, harus registrasi, jadi dia nggak bisa tahu homepage-nya seperti apa. Terus saya berpikir ini pasti banyak orang yang nggak jadi churn-nya tinggi karena dia harus login dan sebagainya. Makanya waktu itu saya buka. Nah, hipotesa saya seharusnya konversinya naik 30% lah ya dengan PD-nya. Buka nih mas. Naiknya cuma 5%. Terus kayak oh my god gitu. Terus kayak oh my god, apa yang salah lagi itu nyarinya lo pusing lagi mas gitu. Jadi hipotesa yang saya lakukan dengan gembar-gembor marketing, komunikasi ke market kayak yes we have a new face, we have lalala, ternyata bantu juga mas gitu. Itu lebih stressful sih daripada kalau mereka gede gitu kan ya. Betul. Udah kita ngajuin kayaknya ini improve-nya gede, ngelibatin timnya juga banyak gitu. Terus matriksnya yang dicapai juga nggak signifikan. Aduh, iya itu sedih sih. Aduh ya. Kita gitu. Sama-sama curhat ini ya mas. Oke. Saya mau tanya ini sih mas. Segimana bangga Mas Pram itu sekarang jadi orang produk gitu. Waduh. Kelihatan klise tapi gimana ya? Pasti ada lah. Apalagi titik baliknya Mas Pram tuh dulu dari bisa dibilang dari staff tapi udah mateng, manajer gitu lah. Bayangin sampai kalau sekarang masih manajer juga gajinya gede juga dong. Tapi ke orang produk ini pasti ada kebanggaan tersendiri dong. Apa tuh mas kebanggaannya mas? Oke. Ini juga mungkin jawaban saya terkesan klise tapi ini I really mean it gitu. Jadi kebanggaan saya bukan karena sampai di fase jadi head of product atau bla 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 itu ya. Bahkan kemarin ada satu edutech yang kasih saya posisi namanya chief list. Tinggi banget ya. Wes apa ya, udah ngau-ngau gitu ya, udah si level. Itu kalau foto di LinkedIn harus pakai hitam putih mas, kalau udah namanya chief itu kan. That's why I put my pictures black and white. Enggak, itu jokes. Kebanggaan saya adalah di saat saya bisa mentoring. Itu sih mas. Bukan karena title saya head of product, kayak title itu cuma title, apalagi kalau saya di startup ya. Title itu bisa dimain-mainin mas, kayak head of bla bla bla, kayaknya serem. Ternyata waktu tanya job deskmu ngapain sih? Oh gitu doang gitu kan ya. Jadi aku tidak terlalu percaya dan tidak terlalu memperhatikan itu it's not a big concern and deal for me gitu ya. Cuma di saat aku bisa ngajar orang, terus nanti ada orang yang benar-benar kayak nanya problem mereka di saat mereka menyelesaikan tugas atau beberapa tes masuk ke sebuah perusahaan dan mereka benar-benar bisa masuk sama saya atau ikut kelas saya dan bisa belajar banyak dari apa yang saya share, itu yang membuat saya kayak lebih happy sih mas daripada tiba-tiba dapat tawaran jadi apa di sebuah startup.
Keren, Dan keren. ya karena apalagi kayak sekarang saya mulai masuk ke apa ya, komunitas kayak mahasiswa-mahasiswa gitu ya, kemarin dari Jember, terus besok ada di ITS, UGM juga sering gitu kan. Itu melihat kayak generasi muda yang udah mulai eager belajarnya gede dan lain sebagainya, ya itu saya lebih senang sih. Dan kadang-kadang saya lebih bahagia ngajarin mereka daripada, ya mohon maaf ya, ngajarin beberapa corporate mungkin secara written, kayak kalau kampus itu kan aslinya Ya pelata berapa sih ya? PDF, apa terima kasih Mas Pram sudah membantu gitu-gitu kan. Kalau corporate kan kadang-kadang besar juga gitu kan. Cuma di saat prosesnya tuh kadang-kadang mereka ada yang nggak aktif, terus bolos-bolos, alasannya sibuk, padahal dari perusahaan udah ngeluarin uang banyak buat menyekolahkan mereka gratis gitu kan ya, tapi mereka itu kadang-kadang saya mikir, aduh ini kalau lu suruh bayar gue per orang juga lo pasti nggak mau gitu kan. Cuma kok kenapa kamu tidak bisa menghargai apa ya, privilege dari perusahaanmu yang dikasih ke kamu terus kamu ngasal-ngasalan gitu. Ya itu sih yang kadang-kadang bikin saya ya kurang happy dan sedih bahkan kalau ada yang seperti itu ikut di kelas. Cuma kalau bisa ngajarin generasi muda terus PM muda terus mereka kayak makanya menceritakan kayak happy story-nya setelah mereka ngobrol sama saya, itu lebih bikin happy sih Mas gitu. Gitu Iya, sih. benar-benar. Di Kayak mendengar beberapa kali juga saya kan di invite jadi mentor gitu kan Mas. Ya. Seneng aja gitu kan kita ngelihat mereka rasa ingin tahunya tinggi gitu. Oh ternyata beberapa bulan kemudian ketemu ngajak mentoring lagi, oh ternyata ada upskill dari sebelum kita ketemu kan. Wah itu seneng banget sih Emang sih. Seneng banget sih. Itu lebih membahagiakan. Makanya sekarang saya makin kesini ya mencari pekerjaan pun juga misalnya kayak dapat offering itu saya tidak melihat kayak seberapa terang nama perusahaannya. Yang penting ya kalau misalnya Mas lihat di LinkedIn saya tuh company saya makin lama makin kayak kecil makin nggak kedengeran namanya. Karena saya punya mimpi nanti di umur sebelum 40 ya, itu saya pingin udah selesai lah di role product. Saya pingin anak-anak mudanya ini lebih muncul lagi dan lebih hebat-hebat lagi. Terus saya pingin kayak fokus ngajar kayak atau ngapain gitu kan ya. Yang penting tiba-tiba nanti suatu saat di LinkedIn sama di sosial media nama saya hilang. Kayak lebih seru ya. I'm really doing my philanthropic project gitu loh. Pinginnya tuh mimpi gila gue seperti itu sih Mas. Dan kalau gue boleh simpulin ini kayak Mas Pram ini pengen cari impact dan legacy ya. Iya. Legacy muda, PM muda. Gitu sih. Ini pertanyaan yang sering banget sih. Maksudnya sangat-sangat bisa dibilang klise kalau saya tanyain ke Mas Pram, wah Mas Pram ini kalau di kita mau jadi PM harus bisa ngapain aja ya gitu. Itu mah udah nggak usah ditanyain ke Mas Pram atau ke yang lain deh, lihat aja, browsing aja udah tahu lah gitu. Tapi gini Mas, kalau Mas Pram misalkan imagine kita lagi Mas Pram bukan kita ya, Mas Pram lagi nyari tim nih. Dan timnya PM gitu. Hal yang sama product manager atau project manager. Nah, kriteria yang dicari Mas Pram tuh kayak apa tuh? Waduh, tapi ini benar-benar ke personal preference ya jatuhnya. Iya, betul. Ya karena kalau in general mah browsing aja bisa Mas. Bisa skill A, B, C gitu kan udah sangat umum gitu. Makanya nggak apa-apa personally aja. Kalau saya tetap lebih melihat ke soft skill sih Mas. Saya sama gimana orang ini dari integritasnya kelihatan apa enggak. Ya meskipun saya belum pernah bekerja sama dia ya, tapi di saat kita ngobrol, terus saya nanya beberapa hal yang mungkin di luar pekerjaan, itu kayak value-nya orang tuh kelihatan Mas.
Terus bagaimana cara dia saat ngobrol dengan kita. Ya mungkin kalau offline akan lebih mudah ya. Cuma kalau online ini kan ada triknya juga ya, cara tahu orang ini sebenarnya menghargai kita atau enggak di saat interview atau lain sebagainya gitu kan ya. Itu yang biasanya saya tes gitu, bukan saya tes ya, saya lihat lebih dalam. Kalau lihat dari CV, lihat LinkedIn, aduh itu semua mah bisa dipoles ya mas, kayak job desk tuh tinggal copy paste aja kelihatannya serem banget gitu. Atau LinkedIn atau misalnya kayak CV juga bisa dibagus-bagusin kan ya, kayak maintain big project bla bla bla. Cuma nanti saya biasanya waktu interview saya akan nanya beberapa hal kayak ya apa ya, bagaimana kamu berkomunikasi, how you deal with your subordinate, bagaimana kedekatanmu dengan your family dan lain sebagainya. Terus dari misalnya online ya, ini agak-agak freak, cuma saya melakukan hal ini kayak misalnya kita lagi ngobrol seperti ini, terus saya minta dia put kamera nyala gitu kan ya, terus dari cara duduk dia itu juga saya bisa sedikit kayak oh orang ini kayaknya agak nyantai deh, orang ini agak ini deh. Misalnya kayak dulu saya pernah nggak meluluskan orang, saya bilang sama head of product saya, mas gue nggak mau ngambil orang ini. Loh kenapa, padahal orang ini kan backgroundnya gini ya, tapi dia wawancara sama gue, dia nyender gini loh. Nah itu saya kayak ini respect nih ya gitu. Terus misalnya saya waktu itu juga mau ngambil engineering gitu kan ya, saya lagi cari tim, saya manggil engineering juga. Nah namanya engineering kan ya setiap hari kan kerjanya sama laptop ya. Terus tiba-tiba waktu dia sama saya, dia interviewnya pakai handphone mas. Dan saya pikir, dan kameranya goyang-goyang karena dia lagi jalan lagi nih kan. Terus saya minta tolong dia untuk coba dong lihat beberapa produk atau project-projectmu yang sudah kamu kerjakan. Dan dia, oh sebentar ya mas, aku ganti ke laptop dulu. Nah itu udah langsung waktu dia ngomong, maaf kenapa nggak proper ya? Iya nggak proper dan lain sebagainya. Mungkin hal seperti itu sih yang saya lihat sih mas. Kayak PM tuh is not an easy job ya. PM mungkin kalau orang-orang lihat, wah enak ya, keren, bisa gajinya gede, bisa kerja di mana aja, bisa bla 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 gitu kan ya. Nyuruh orang sana sini gitu. Apa? Nyuruh orang sana sini ya? Iya. Tapi PM tuh benar-benar apa ya, you are in the middle of everywhere. Kamu dari hard skill harus dituntut punya hal tinggi. Meskipun saya juga masih belajar banyak gitu, saya masih punya PR gimana caranya bisa tahu teknik, saya tahu ngoding, saya juga belum bisa ngoding gitu kan, saya masih belajar dalam hal itu. Terus kayak sisi communication juga, kepribadianmu tuh akan sangat-sangat relate juga karena kalian apa teman-teman PM itu kan harus apa ya, nge-handle orang ya, punya tim gitu kan ya, meskipun belum manajer atau belum punya tim, tapi kan setidaknya engineering yang kerja sama kita tuh kan ya mereka kerja kalau kita ngelit mereka kan, kita ngasih tahu kayak vision atau produk ini tuh roadmapnya ke depannya mau kemana. Nah kalau kita nggak bisa ya gimana, timnya akan bubrah gitu kan, akan hancur gitu. Betul. Hal-hal seperti itu ya akhirnya saya lihat dari bagaimana saya berkomunikasi dengan saya. Terus ini orang ini kayak misalnya mereka pindah dari satu tempat tuh alasannya karena apa. Terus cara intonasi dia berbicara pun juga sebenarnya orang ini firm apa lagi bohong ya. Terus itu hal seperti itu yang saya lihat sih, karena saya percaya kalau hard skill itu sangat mudah mas untuk dipupuk gitu. Aja setiap minggu dikasih pelajaran, dibayarin kursus online yang mahal-mahal juga dia tahu. Tapi untuk memupuk soft skill, apalagi di zaman sekarang untuk punya ketangguhan ya dalam bekerja, pressure dan lain sebagainya, kompetisi, itu kadang-kadang yang masih lacking gitu mas Denny. Betul. Setuju sih mas. Karena pada akhirnya posisi PM ini akan jadi di tengah-tengah antara kayak business unit lah, eksekutif lah, stakeholders lah. Jadi kayak ya soft skillnya memang yang emang paling kita utamain ya. Bisa gimana kita bisa encourage mereka semua dan dalam tanda kutip manut sama kita lah gitu. Nah, hal-hal itu yang saya lebih jadi pertimbangan ya, hard skill ya, apa yang terletak di atas kertas pun juga kadang-kadang kan bisa dikibulin ya, bisa dihias-hias lagi ya gitu loh. Cuma nanti dari secara dia komunikasi dan sebagainya ya itu sih yang perlu kita lihat lebih jeli lagi gitu mas. Nice, I see.
Oke, itu tadi mentoring saya. Oh, bukan. Ini saya kayak lagi mentoring nih, Mas. Aduh, jadi one-on-one. Mas, ini kalau teman-teman yang mau nonton ini mau in touch sama Mas Pram nih bisa reach kemana nih? Boleh di-share nggak? Yang boleh di-share aja. Instagram, Twitter, Telegram atau apa gitu? Saya aktifnya itu di LinkedIn ya. Saya sering nulis dan ngasih kayak materi-materi sama di Instagram. Tapi kalau di Instagram tuh ya saya baru buat juga setahun 2 tahun yang lalu, ya baru banget. Terus followernya juga ala kadarnya. Terus isinya nyampur, isinya ada produk manajemen, ada motoran saya, nggak jelas itu mas. Ya saya bikin kayak ya udahlah, yang penting saya santai aja. Cuma kalau mau ngobrol atau mau nanya apapun bisa ke LinkedIn saya sih, gitu. Oke, siap. Karena LinkedIn. Oke. Jawab sih semua pertanyaan teman-teman, gitu. Siap. Nanti kita tampilin LinkedIn-nya. Oke. Mungkin ya kita kayaknya sama-sama ini ya Mas, awal-awal nyari-nyari yang pas, tapi lama-kelamaan ini kayaknya udah lama banget Ki, kalau kita ngobrol lupa waktu juga nih, sama nih kayaknya. Ini aja Mas, terakhir Mas, 3 kata yang mewakili Mas Pram itu sebenarnya orang yang seperti apa sih? Waduh, apa ya? 3 kata ya? Yes. Idealis, gila, sama satu lagi apa mas ya? Saya kok bingung ya. Maksudnya saya care sama sesuatu yang apa ya? Nggak tahu. Saya pinginnya tuh kayak nanti setelah saya sudah berkutat atau tadi mimpi saya sebelum 40 tahun tuh saya pengen ke sosial. Dah, gitu aja sih. Poin saya di sini 3 itu kalau saya. Jadi kalau idealis mungkin lebih ke pekerjaan saya. Setiap kali ya, saya deliver sesuatu, saya pinginnya semuanya jelas, baikin quality communication. Terus saya pengen ngebimbing orang juga buat apa ya, create legacy yang benar-benar qualify gitu kan ya, biar nggak malu-maluin kita juga mas kalau kita lagi nge-training orang terus kayak siapa sih yang ngajarin lo ini kita juga kena kan ya gitu. Kalau yang gila itu sebenarnya karena apa ya, I tried everything. Kalau mungkin nggak banyak orang juga yang mau selompat-lompat saya kerjanya, atau bahkan saya juga melakukan moonlighting ya, jadi saya kerja di sini, jadi part timer di sini ngajar di sini. Jadi kayak kadang-kadang 1 minggu itu habis mas, apa ya namanya, untuk me time-nya, untuk jalan-jalan sama pacarnya gitu kan, itu sampai ya, itu karena ya kan saya punya misi, saya punya mimpi gitu kan. Kadang-kadang ya sampai ada beberapa hal yang namanya orang kadang-kadang mikir kayak gila, gimana cara lu ngatur waktunya, lu gimana cara me time-nya ya, tapi aku happy kok melakukan ini gitu kan ya. Dan yang terakhir ya sosial, karena yang pada intinya apa ya, kalau saya menurut pribadi cari uang perlu, tapi kalau harus kaya banget, harus punya Lambo, punya moge ya, tapi kalau ya pengen sih kalau punya Mak, that's not the end goal. Maksudnya di saat saya sekarang lagi di fase untuk saya happy untuk bisa do something good for my surrounding lah, untuk semua hidup di sekitaran saya. Mantap, gitu mantap. Gitu aja. Terkesannya klise. Agak. Mas Pram, idealis, gila, dan sosial. Kamrat. Ya gitu sih. Itu mungkin dari saya Mas Den. Oke Mas Pram, ini mungkin next time kita sambung lagi ya. Yep. Saya mentoring sama Mas Pram. Yes. Kita akhiri dulu sesi Bulls Eyes storytelling ini. Thank you Mas Pram udah sempetin waktunya buat sharing sama saya dan sama
semua teman-teman yang nonton. Tadi udah dicatat ya, kalau Intan sama Mas Pram itu kemana? Ke LinkedIn gitu. Oke, gitu aja teman-teman semuanya, dan terima kasih Mas Pram. Thank you.